Pokoknya kalau para pendekar lewat Pak, pasti mulutnya bunyi, punten Pak, permisi, derek langkung mau lewat, izin Pak, pasti itu, saya rasakan itu. Maka ketika ada PSHT dimanapun itu, pihak pemerintah akan terbantu. Karena apa? Mereka semua menebarkan budi luhur yang baik, budi pakerti yang baik, akhlak yang baik. Ingkang tanpa bebendhan kunjuk katurun baten para pini sepuh ingkang sampun kersa berkahi ing kawontenan dalu yang berbahagia. Sepuh kawula, guru kawula, Kang Mas kawula sampun ngaturaken nggih menika salah satu khususnya buat Pak Ustadz dari Nilai Roni langsung disahke wae. Mas Firno, Mas Agung, Sugeng Dahar, juga tamu undangan yang berbahagia, Mas Bonar, Katuran Dahar Kerahapi ingkang sampun samapta. Nggih. Meniti acara selanjutnya, ini adalah salah satu dalang dari Rayon Bojong. Kegiatan apapun nggih menika dalangnya, nggih menika sesepuhnya. Kunjuk katuran tiang sepuh kawula winantu pikurmatan puh ngasimin wedal saha pangginan kawula aturaken. Menjalankan kewajiban kanthi ikhlas lahir dan batin. Saya dibisikin sama Pak Ustadz tadi, Ustadz, lahir batin atau ikhlas lah apa dalilnya? Saya ingat Pak Ustadz pernah di tempat saya, ing nama amalu dunia wa ing nama likuli imriin manawa. Ya, sampean bantu acara ini juga ibadah hati ikhlas, ya, termasuk sosial semua panitia. Kalau ikhlas insya Allah jadi amal kebaikan dan ibadah. Terus ya Pak Ustadz ya. Nah, seperti itu ya. Bener Pak, artinya jadi, Pak. Mungkin tadi saya masukin mana ya masukin ya. Tadi bisikin saya. Oh, kok suwe-suwe kok. Soalnya wis nggo sarung ya nonton wayang. Jangan nanti ya. Di sono judulnya Semar Bangun Kayangan, tapi kalau di Rayon Bojong, ya kan? Pak Ustadz akan mengupas bahwa Rayon Bojong membangun iman dan takwa untuk warga PSHT Rayon Bojong dan jajarannya. Nah, itu sing ngajari.
Tapi sebenarnya ya kan, acara ini saya sebenarnya yang dulu ya kan, seperti yang dulu saya memberi keesaan, nggak taunya Pak Ustadz itu jiplak keesaan saya. Makanya saya hari ini saya nggak bicarakan keesaan, takutnya dijiplak lagi. Sakitnya saya apa? Tadi udah disampaikan Mbah Parto, jadi saya lagi nih, saya rubah nih. Ini saya katanya, ingat saya waktu di ABC, ya kan? Jadi saya nggak mau bicara keesaan, takut diciplak. Ya nak bener, kalau salah saya yang dosa nanti, ya Pak Ustadz ya, monggo dia didahar. Dan yang saya hormati grup Campur Sari Pejaitong nih, soalnya pemain itu lain-lain. Yang nggak pancet tuh Mas Titis sih, nggak pancet, mesti ada taruh bagian sound Mas Nanang. Ya, mudah-mudahan Mas Titis, Mas Nanang di sini gratis ya. Amin. Dan gratis. Dan mudah-mudahan malam hari ini cuacanya mendukung Mas ya. Amin, amin, amin. Mendukung. Yang saya hormati, Legunda, semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk istri saya. Semua bapak ibu yang tak bisa sebutkan satu persatu, namun semuanya ini tidak mengurangi hormat santun saya terhadap semua yang hadir pada malam ini, kecuali Pak Mus. Alhamdulillah Pak Ustadz Mus Divin, beliau kemana hampir nggak bisa. Kalau nggak bisa, saya telepon nggak bisa, nggak akan kenal sama saya lagi. Terima kasih Pak Mus. Akhirnya beliau datang juga. Dan kita sampai di sini. Dan ketua rayon, saya mau nanya, ketua rayon mana? Pegadungan ada? Tak absen dulu nih. Gadungan, Ayu besar. Ya, saya absen dulu nih. Tosika, Mas Ali. Yang lain ada lagi nggak? Dari mana? Tosika, Mas Ali. Saya Mas Tosika ya. Oke, ya saya mohon maaf. Malam ini akan saya sampaikan Ketua Suprayon Bojong. Gunanya grup itu adalah untuk yang penting-penting. Kalau ada undangan yang masuk ke grup, kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa juga dijawab. Jadi intinya ini yang ngasih undangan bukan saya, cuma nggak ada yang mau jawab. Apa harus saya? Itu undangan harus saya gitu. Nah itu juga sama ya, mohon maaf. Tadi judulnya adalah ya, menjalankan kewajiban kantor ikhlas lahir batin. Saya sampaikan ketua, semua ketua rayon atau semua pelatih. Anda datang ke tempat latihan itu harus ikhlas, ya ikhlas. Jangan cuma hanya datang mendangi siswanya, adiknya, ya habis itu pulang. Itu namanya nggak ikhlas, itu adalah dendam. Dengarkan baik-baik, ya untuk para pelatih, camkan baik-baik ilmu kalian, berikan yang terbaik. Ya apapun bentuknya, adik-adik kalian itu akan mengikuti dengan pelatihnya. Kalau pelatihnya benar, ya benar. Kalau pelatihnya benar, itu adalah tidak benar. Ya tolong diberikan baik-baik, saudara-saudara semua. Ya, semuanya untuk melatih adik-adik kita ini harus ikhlas. Ya lahir batin, karena Bu, ini semua pelatih pun nggak ada yang dibayar. Ini hanya menjalankan kewajiban keikhlasan. Ya kalau Anda ikhlas di mana nih? Batin, ya harus sampai batin. Ya, jangan cuma ikhlas. Ya, lahirnya harus dicamkan baik-baik adik-adik semuanya. Jadi kalau Anda melatih adik-adik itu bukan hanya kekerasan. Ya, ilmu Asia ini adalah ilmu alam. Ya cukup dengan kata-kata atau dengan mata itu akan menaklukkan adik-adik kita, bukan pakai tendangan, pakai tidak ada, ya jelas, ya bukan baik-baik ya. Jadi intinya ya untuk kekompakan ini udah agak turun. Ya. Suprayon Bojong dengarkan baik-baik. Kalau sudah satu komando itu kalau ada apa harus diangkat. Padang bulan, padangi kaya rina, rembulane sing awi-awi. Padang bulan, padangi kaya rina, rembulane sing awi-awi. Ngelingake aja turu sore,
tak critani kanggo sepo mengkusuri ingin tak critani kanggo sepo mengkusuri. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma semangat supaya ujannya balik. Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Para sedulur PSHT Jakarta Barat, mari bersama memperkuat persahabatan. Para sedulur PSHT Jakarta Barat, mari bersama perkuat persahabatan agar hidup kita bisa selamat dari dunia, selamat sampai akhirat. Dari dunia selamat sampai akhirat. Lagi Allahumma sholli wa ala Nabi Muhammad sallallahu. Ya Allah, ampun udzan ya Allah, ampun udzan ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallama amma ba'du. PSHT 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 sallu ala Nabi Muhammad. Saya hormati para pimpinan cabang dewan dari PSHT Kota Administrasi Jakarta Barat. Tentu namanya ya ada yang ingat, ada yang lupa, terutama Pak D Mbah Suparto yang sudah sedikit ngomelin saya. Matur nuwun Mbah. Insya Allah akan segera disahkan ini. Tadi sudah bisik-bisik dengan Pak D Wagito ben satu hati. Pak D Wagito yang selalu menginfo kepada saya, mudah-mudahan Pak D Wagito dan Ibu sehat walafiat, duitnya banyak. Nah kalau duitnya banyak itu bisa nyengir terus. Pak D Agung, Pak D Fikih Supirno nggih Pak. Nggih, Pak D Poh Ngasimin yang sangat aktif di dunia status. Ya.
seluruh para pendekar yang hadir dari rayon mana saja ini. Tadi saya bermacet ria itu, di depan saya ada rayon Muara Baru tadi. Dari Muara Baru sama-sama macet, cuma dia nggak ngenali saya karena saya pakai helm, Pak. Aparatur pemerintah yang hadir dari tingkat RW Kelurahan Kedaun Kaliangke ya, yang hadir baik LMK, FKDM atau Bapak RW, terutama yang saya sangat kangen itu dengan Pranoto Adicoro, Mas Titis. Tadi kok saya agak dengar kata-kata senang itu ketika Pak Dewa Gito itu ada hadis itu. Ada hadis itu, ibu-ibu nek pingin mlebu surga gampang. Ibu mau bujine Bu, nek pingin mlebu surga cepet, ora ono landrat sing susah, ngridoni sing lanang kon bojo loro ngono mau. Tapi kan di ujung kalimatnya ini jangan dilaksanakan oleh warga kan gitu. Tapi saya suka dengan kalimat Mas Titis, aku anu wis tahu. Ya, itu keren itu Pak. Yang ini keren itu. Padahal kalau saya ingat supaya suami menghormati istri itu ada bait syair yang indah. Ini saya jatuhkan kepada dawuhnya Mbah Supar. Sing jenenge dadi warga berbudi luhur iku nek karo bojo ya sing sayang, aja gampang gaplok, aja gampang ngamuk. Lah aku mbiyen jaman isih dadi pengantin baru, warga baru, aku yo gampang marah dengan bojoku. Tapi siki wis tuwa memahami apa arti berbudi luhur, siki yo tambah sayang. Ngapusi malah gitu Pak, ngapusi Pak disubat. Tapi jangan sampai tua dulu untuk menyayangi istri. Maka ada bait syairnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ini teman-teman para pendekar yang memang harus tegap, sigap dan keras dalam memberantas kebatilan. Itu ada bait syair yang indah loh. Tiada yang memahami segala kekuranganku gitu, kecuali kamu bidadariku. Ini kalau suami sudah begini, biasanya suami ini menjadi suami yang soleh ini, suami yang berbudi luhur. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Jadi sekalipun ia pendekar, sekalipun ia sudah belajar, tapi dengan istrinya, karena istrinya yang selalu melayani, menyampaikan, Dek, saya sebagai suami ya mohon maaf, belum bisa membimbingmu sebagaimana kehendakmu, belum bisa membahagiakanmu. Saya sekali lagi mohon maaf. Jangan mentang-mentang jadi suami asal perintah, asal suruh. Aku kan bojomu, kudu dilayan. Apakah ada pendekar PSHT yang begitu? Banyak. Iya, oke. Karena Mas Titis terus ngaku itu tadi, hadirmu tempat berlindungku gitu, dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu gitu, dijadikan engkau istriku gitu. Suami kalau udah begitu Bu, itu ngakui kalau panjenengan itu pelengkap hidup. Engkaulah bidadari surgaku, sambil dipegang janggute. Wah bojone mesem-mesem, langsung ngajak, yuk Mas mengkamar wae.
baru berdua doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Bojone diparani Mas, dikecup ki bathuk apa kening sih ki? Jidat dikecup. Bidah dari surgaku. Lo yakin bojone merembes milih, ya Allah Mas kok ya sayang karo aku Bang. Oh Dek gitu. Insya Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, para pendekar yang saya banggakan, kesekian kali kita silaturahim untuk di lapangan Bojong ini sudah yang ketiga ya. Yang ketiga, karena ya saya terima kasih diajak silaturahim terus, baik di Bojong ataupun di ABC. Pak D Joko tadi mana? Ngumpet nang buri Pak D Joko ABC. Terus kita juga pernah bareng di Kalideres atau mana itu ya. Artinya kita pegadungan. Ya, kita juga silaturahim matur nuwun. Dengan silaturahim ini mudah-mudahan sesuai hadis Nabi, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yungsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Nabi dawuh, sing sapa wonge kepingin rizkine tambah banyak, halal barokah, usahane tambah maju, dagangane tambah laris manis, tanjung kimpul, barang habis duit kumpul, bukan barang habis dibawa tuyul. Kemudian umurnya panjang sehat sebagaimana para pendekar. Karena apa? Saya ingat saya ingat di antara 5 tujuan PSHT yang tadi Pak D Mbah Supar menyampaikan ketika di Rayon ABC, YouTube-nya masih ada ya. Yang pertama kependekaran, yang kedua adalah olahraga. Maka kalau kepingin sehat, panjang umur, jasmani rohaninya, falyasil rohimah, maka ayo diadakan silaturahim. Maka mudah-mudahan silaturahim ini, pertama rizkinya tambah halal banyak dan barokah, yang kedua panjang umur, sehat, taat kepada Allah Subhanahu. Insya Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini halal bihalal. Tadi dipaparkan ibu bapak, para pendekar, halal bihalale wis lewat, nggih. Pak Dewa Gito menyampaikan, Ustadz ini bagaimana? Halal bihalal sudah lewat, yunda apa-apa. Wong halal bihalal kan tradisi, bukan bentuk ibadah yang qat'iyah. Dan halal bihalal adanya cuma di Indonesia. Kalau buka sejarah, yang mencetuskan adalah diantaranya pertama Presiden Soekarno yang diarahkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu pahlawan nasional. Halal bihalal ketika dulu para petinggi bangsa awal-awal kemerdekaan sudah saling rebutan kekuasaan sehingga tidak ada silaturahim, diajak kumpul susah. Maka tadi dipaparkan, ini kekompakannya sudah mulai kurang. Yang ini belum datang, yang ini belum datang. Maka ketika minta silaturahim kok kurang menikat, akhirnya pakai acara halal bihalal. Maka ketika Presiden Soekarno mengadakan halal bihalal, petinggi bangsa datang, ternyata pada datang untuk apa? Jadi tujuan halal bihalal, gampang ngomong, datang ketemu, saling apuran-apuranan, saling minta maaf dan memaafkan. Pertanyaannya para pendekar, ini sudah saling minta maaf dan memaafkan apa belum? Sudah memaafkan apa belum? Karena tadi dipaparkan kalau datang melatih jangan hanya fisiknya saja,
jangan hanya nendang terus pulang, kan seperti itu. Lah disinilah malam ini halal bihalal, ayo saling minta maaf dan memaafkan, itu kuncinya, insya. Para pendekar yang saya hormati, menilik dari temanya Persaudaraan Setia Hati Terate Rayon Bojong Cabang Jakarta Barat, Pusat Madiun, temanya menjalankan kewajiban kanthi ikhlas lahir batin. Tadi saya suka itu, tiba-tiba Pak D ngasimin yang dalil ya. Woi, pokoknya ikhlas itu yo innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi war rasulih fa hijratuhu ilallahi war rasulih. Pokoknya sing jenenge ikhlas sebenarnya tadi udah cukup ini. Itu kuncinya pada niat. Nek niate kanggo ibadah, nek niate kanggo guyub rukun, niatnya untuk mempersatukan sebagaimana kata-kata PSHT, persaudaraan setia hati, sudah datang, itu namanya ikhlas. Adapun sampai sini kok dalam dadanya gerundel, you know gerundel? Gerundel tahu nggak gerundel ini? Gerundel itu piye Mas Titis? Ngoceh-ngoceh dewe gitu. Wong datang yo paling cuman diomeli sama Pak Wagito. Sudah datang yo dimarahi, nggak datang yo dimarahi. Mau gerundel begitu atau datang karena terpaksa? Hei, pakai undangan Sabtu malam Minggu sudah tahu ada acara, tapi tetap datang, itu namanya ikhlas. Jadi kalau nggak datang sampai sini, lah itu namanya nggak ikhlas. Jadi terlepas dari gerundel atau ada acara yang menyebabkan terhandle, tapi tetap datang, wes itu namanya ikhlas. Jadi kata-kata ikhlas, orangnya mau menjalankan itu sudah ikhlas namanya. Mau ngoceh-ngoceh apa tidak, itu sudah ikhlas. Itu level orang awam. Lah kalau level yang sesungguhnya, yang namanya ikhlas, menjalankan apapun tanpa pamrih. Tadi dipaparkan oleh Pak Dewa Gito, pokoknya saya ngurusin PSHT ikhlas lillahi ta'ala insya Allah. Nah kembali, saya baca di beberapa artikel, tujuan daripada PSHT ini sangat mulia. Apa itu? Membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar, tahu salah, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sangat luar biasa. Jadi tujuan dikumpulkan, diajak, ayo latihan PSHT. Ini tujuannya supaya apa? Manusianya berbudi luhur, budi pakerti yang baik. Maka punten Bapak RW, Bapak RT dari staf pemerintahan Kedaung Kali Angke. Karena kalau ngomong Kedaung Kali Angke, kadang saya ngisi di sebelah Pak Masjid Mardotillah. Ya, kadang-kadang tapi Pak. Ini pihak pemerintah harusnya bangga Pak. Ketika ada PSHT, maka tadi diucapkan terima kasih dari beberapa pimpinan matur nuwun. Bapak atas nama instansi pemerintah RW mengizinkan kami latihan di sini, Pak. Diakui atau tidak diakui, Pak, karena kami yang sudah merasakan sedulur-sedulur para pendekar ini, Pak, ketika sudah ada wilayah doktrin dan pemahaman yang disampaikan oleh para pengajarnya, kamu di lingkungan harus punya akhlak yang baik, punya budi pakerti yang baik, saling hormat menghormati, saling asah asih dan asuh. Kamu di Jakarta itu berbagai macam suku, ada Jawa, ada Sunda, ada Bugis, ada Palembang. Lingkungan kamu tidak semuanya sama, tapi kamu kalau sudah menjadi warga PSHT, kamu harus punya pakerti yang baik. Minimal kalau lewat itu nderek langkung. Iya, nderek langkung bahasa Indonesianya piye Mas Titis? Permisi. Bapak lihat, pokoknya kalau para pendekar lewat Pak, pasti mulutnya bunyi
punten Pak, permisi, derek langkung mau lewat, izin Pak. Pasti itu, saya rasakan itu. Maka ketika ada PSHT dimanapun itu, pihak pemerintah akan terbantu. Karena apa? Mereka semua menebarkan budi luhur yang baik, budi pakerti yang baik, akhlak yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah yang kedua, tadi saya bangga banget ketika disampaikan kalau sudah di PSHT tidak ada ras, tidak ada pangkat tertinggi atau terendah, semuanya sama, satu paket. Apa? Saling hormat menghormati. Anda yang jadi pejabat, kalau PSHT duduk bersama, ya sama-sama anggota, sama-sama warga. Karena di sini PSHT punya sandaran utama. Apa itu? Yang paling mulia bukan pangkatnya, paling mulia bukan hartanya, tapi ketakwaannya. Karena ternyata para pendiri PSHT itu menyandarkan kepada ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa, sandarannya kepada Al-Quran. Makanya PSHT itu harus hatinya ditata, maka ada obat hati. Saya pingin solawat tombo hati. Ini kepiye Mas? Tombo hati Mas. Tombo hati. Sing apal bareng-bareng lah. Iku limo berkah. Masuk? Iya, wis iso Mas. Iki bareng-bareng Mas. Iki arep bahas setia hati ben atine ditoto sesuai dengan apa yang diinginkan para pendiri PSHT. Tombo ati iku limo perkarane nomor siji maca Al-Qur'an lan maknane, nomor loro zikir wangi ingkang suwe, nomor telu salat wangi lakonono, nomor papat wetongira luwih ana, nomor lima wong kang saleh kumpulana salam sapa bisa anglakoni insya Allah ta'ala ijabai. Bareng-bareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa Muhammadin ada dama Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika bicara PSHT tidak ada ras. Sekalipun ia berpangkat, kalau duduk di sini sama,
ia pejabat, ia kaya, ia miskin, ia rendah, sama. Ternyata para pendiri PSHT ini sandarannya kepada Al-Quran. Maka hadis Nabi tombo ati salah satunya poco Quran sak maknane. Ini luar biasa. Maka orang yang sudah masuk PSHT sejatinya mengamalkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Kok sepi ya Pak ya? Kira-kira nek maca Allah bareng setuju apa ora? Setuju apa tidak? Ini masalah Gusti Allah wis ngabulno rembulane ngintip lagi. Ya, Mas Tetes inget lagu Rembulan Malam enggak? Evita Mala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wayange judule Semar Bangun Kayangan. Bangun akhlak dan keimanan. Rayon Bojong bangun akhlak lan keiman. Jadi judulnya podo. Ketika Semar bangun kayangan supaya manungsa munggah derajate, munggah makome wonten ngarsaning zat murbaing wisesa. Lah ketika akhlak dibangun, iman takwa naik, maka orang itu akan luhur di hadapan Allah Subhanahu. Kita kembali. Pendiri PSHT pakai ayat yang ini. Maka dimanapun ketemu para pendekar PSHT, wong yo santun, rendah diri, tawadhu. Inna tawadhu min khisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi. Ini kitab Ta'limul Muta'alim. Wong nek tawadhu andap asor rendah diri, sekalipun ia hebat berpangkat, ya biasa sajalah, maka derajatnya akan semakin tinggi di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu. Kembali, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum. Hei para manusia, kata Allah, aku menciptakan kamu semua itu hanya dari jenis yang satu. Satu Nabi Adam, satu Siti Hawa. Kemudian oleh Allah aku ciptakan kamu semua apa? Wa qabaila lita'arafu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada Bugis dan lainnya. Ada berbangsa-bangsa. Dulu negara kita berbangsa-bangsa, Pak. Ada kerajaan Ngayogyakarta, Surakarta, Mataram, yang di Sumatera, yang di Lampung, berbangsa-bangsa. Semuanya apa? Lita'arafu. Tapi semuanya itu, Anda yang raja jadi presiden, ada yang jadi prajurit, kalau saat ini ada yang jadi anggota legislatif, yang jadi eksekutif, yang jadi yudikatif, yang jadi TNI, yang jadi polisi. Kalau diawali dari PSHT, sandaran pada ayat ini, maka inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu hanya yang bertakwa. Tapi takwa yang sesungguhnya apa? Loh, jadi wong urip itu nggak membanggakan pangkatnya, tapi apa? Takwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Gusti Allah, jauhi larangane Gusti. Maka di sini menjalankan kewajiban dengan ikhlas. Apa kewajiban secara agama? Ya sholat 5 waktu. Kewajiban secara organisasi PSHT, apa yang jadi peraturan dijalankan. Apa itu? Contoh, kalau jadi pelatih jangan ada niat balas dendam.
Karena memang saya baca di artikel dan saya juga ngobrol dengan para pelatih, memang Pak, metode zaman dulu dengan sekarang berbeda. Pak Dewa Gito menyampaikan memang kalau dulu agak keras Pak Ustadz, perut saya suka ditonjok sama Pak Desupar, suka di circle Pak Ustadz. Saya juga dulu berkali-kali lumayan kena circle teman-teman saya. Yo ngap yo muntah-muntah kangkung Mas, ya di pondok Mas, tapi sekarang jangan di circle lagi wis tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika mengikuti peraturan organisasi jangan keras sekarang, tapi berikan kesantunan, tegas. Tegas dengan keras berbeda loh. Tegas itu datang jam segini, undangan jam 8, datang jam 9, bubar. Tegas. Bukan keras. Kalau keras main gaplok, main tendang. Nah, ikutin peraturan, namanya menjalankan kewajiban organisasi. Pernah kita sampaikan mungkin di media ini kok. Orang kalau pingin cepat maju, pingin cepat naik, itu harus ikut paguyuban, ikut perkumpulan. Dalam kitab Al-Jurumiyah disampaikan kok, wali rafni arba'u alamah. Kalau orang pingin terangkat itu ada 4 syaratnya. Yang pertama al-dhammah, mau berkumpul, mau berorganisasi. Maka salah satunya sedulur kabeh yang datang dari perantau, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sumatera, dari Kalimantan, datang ke kota metropolitan, pingin cepet naik. Baik itu naik pergaulannya, naik pangkatnya, naik ekonominya, harus mau berorganisasi, mau masuk dalam perkumpulan yang jelas sudah ada ADART-nya, yang jelas dari dulu sebelum Indonesia merdeka. Salah satunya adalah PSHT. Sallu ala Nabi Muhammad. Gimana, sudah siap nonton wayang? Aku kok jadi pada ngasimin wis ayo ngajine aja suwi-suwi, wis nggawa sarung. Ya Mas Titis ya nganggo sarung. Soalnya nek nonton wayang biasane nggih nek teng Jawa niku nggih ibu-ibu nang ngisor wit gedang gitu. Sarunge dikerubutno karo ngelenting tingwe ngono Pak. Oh, nang Lampung ki ya ngono Pak. Nggih, dulu zaman kecil saya masih ada ketoprak, masih ada wayang ya begitu. Saya melihat orang tua kayaknya kok pakai sarung, wis muni ngene. Dulu di sono jajannya itu Pak, gaplek direbus lho Pak. Ya kalau di sini nanti jajannya apa? Bapak chicken kali ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kembali, jadi yang paling mulia di hadapan Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Maka ketika sudah kumpul seperti ini loh yang saya banggakan Bapak instansi RW ini, LMK, FKDM atau apa. Ketika ada PSHT, mereka tidak akan ada rasa sombong sedikit pun. Karena apa? Doktrin pembelajarannya, dengan siapapun hormat, dengan siapapun tanya, tegur sapa yang paling baik, nggak usah sombong. Lagian yang disombongin apanya? Apalagi kalau kita melihat asal-usul kejadian kita. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau dijadikan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh seluruh alam. Nggak usah Mas, ojo Mas, kalau diterusin bayarnya mahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dianalisa itu Pak Digito kan gagah. Wah, sehat aku iki. Sopo sing ngomong sakit? Mbiyen ki digawe saka apa, Bro? Hanya dari tetes air hina yang bahan bakunya manusia didol nang pasar ora laku. Ayo,
Mbah Supar bahan baku ini didol nang pasar, bahan baku manusia, bahan baku manusia. Siapa yang mau beli? Bahan baku manusia jenenge apa Mas Titis? Ngomong jujur, jenenge apa? Sperma. Bahasa Indonesianya itu mau sperma. Nek bahasa Jawane? Pejuh. Terlalu jujur Anda. Ya kok Mas Titis ngomong apa pejuh? Allah astagfirullahaladzim, pejuh. Loh, ini salah satu apa? Pelajaran dasar. Mulanya Pak De Supar, Pak De Gito lah menyampaikan kepada semua yang udah jadi warga akan pengesahan ora usah podo gung adigung nggo apa kowe iso silat iso nguasai PSHT orang nggo gagah-gagahan orang nggo menang-menangan orang nggo tahu. Ora usah sombong, jajal mbok eling-eling. Kowe iki gagah menus-menus ngono ki lho, mbiyen mok ling gawe saka apa? Kan Pak De Supar ngomongi alon-alon. Jajal dieling-eling, apa le? Kowe bahan bakune apa le? Peju. Lah ngono kok ya sombong. Ora usah. Cuman memang Pak De Supar nggak nganggo dalil, tapi itu intisarinya dalil ayat Quran yang tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Maka ketika mencapai orang supaya ikhlas, kalau sudah terdidik budi luhur baik, sama rasa sama rata, saling hormat menghormati, maka akan muncul keikhlasan. Nah yang kedua, ini kami menyampaikan kepada Bapak dan kepada para pendekar, ayo kita menjadi garda terdepan di tahun-tahun politik ini. Ini kan menjelang tahun politik, menjelang memanas. Ketika ada capres dan cawapres, ketika akan ada pencalonan dari partai A, B, C, D, E dan segala macamnya, maka sahabat-sahabat pendekar, Anda yang sudah punya jiwa, apa jiwanya? Tri ukhuwah dibangun oleh para pendiri PSHT. Ayo kita sebagai warga negara Indonesia harus apa? Pererat persaudaraan antar umat beragama. Ketika kita satu agama Islam, saling hormat menghormati sesama Islamnya. Ini plural agama di Indonesia, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Ayo PSHT garda terdepan. Beda agama kita, ayo tetap bersatu karena kita satu kesatuan Republik Indonesia. Dua, kita ini sama-sama bangsa negara Indonesia, berpijak di bumi yang sama. Apalagi kalau kita ingat dengan Sumpah Pemuda, kami putra putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia, kami putra putri Indonesia bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, kami putra putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. 1928 saya yakin PSHT kala itu sudah mengikutinya karena berdirinya PSHT 1922. Insya ini benar nggak ini saya ngomong? Karena saya udah baca artikelnya, tak apalin dulu Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, ukhuwah watoniyah. Kita dari Sabang sampai Merauke satu kesatuan yang didirikan oleh pendiri bangsa, jangan sampai terpecah. Karena sering sekali di berbagai macam tempat provinsi ingin merdeka, wis pokoknya dari Sabang sampai Merauke, teman-teman PSHT garda terdepan. Bagaimana caranya? Nanti kalau sudah detik-detik menjelang pilihan atau di masa kampanye, maka intrik-intrik politik untuk memecah belah umat itu sangat kental sekali. Maka jiwa pendekar Anda maju turun tangan, bro. Biasanya ributnya itu di gang sambil ngopi Pak. Si A dukung capres inisial opo gitulah, si B dukung capres inisial ini. Itu saling menyampaikan kejelekannya, saling menghujat salah satunya, ngotot calonmu itu hanya omdo, tidak bisa memberantas korupsi, apalagi calonmu, saling mengklaim paling benar. Maka terjadilah perselisihan, ujungnya permusuhan, minimal ketemu tidak mau tanya Pak. Lah ini para teman pendekar, ayo bersama
sebagaimana pendiri PSHT, negara Indonesia harus tetap utuh. Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, maka panjenengan menjadi orang yang melerai. Mas, kita sama-sama orang Indonesia, kita satu KTP, berpijak di Indonesia, sudah jangan ribut. Beda pilihan boleh, tapi kita tetap bersaudara. Kalau sudah ngomong kata-kata bersaudara, Bapak Ibu pendekar lebih paham apa arti persaudaraan setia hati, satu rasa, satu sama. Anda sakit, saya juga ikut sakit. Anda bangga, kami ikut bangga. Ada bahagia, kami juga ikut bahagia. Siap bersama untuk mengamankan pemilu nanti, saudara sekalian? Siap untuk menjadi garda terdepan, tetap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basariyah, ukhuwah Watoniyah. Siap apa tidak? Siap untuk menjalin kedamaian bersama. Nah, jika siap, itulah PSHT yang sesungguhnya. Maka Bapak LMK dan sesuatunya, silakan Bapak ikuti terus bagaimana perkembangan PSHT. Dengan perizinan ada di sini, insya Allah tempatnya akan tambah aman, nyaman, damai, insya. Terakhir, karena wayangnya sudah mulai disebet-sebetkan di sana, Pak. Saya juga seneng wayang karena ada wayang bangun kayak Mbah Semar bangun kayangan. Kalau saya dulu pernah mendengarkan Ki Dalang Sugino dari Banyumas, Semar itu geni. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, ini kan sahabat perantau semua. Bagaimanapun caranya ke Jakarta, di samping kita berorganisasi lewat PSHT, kita punya kewajiban untuk menafkahi keluarga kita. Sandaran utamanya dumateng Gusti, yang punya rizki Allah, yang punya duit Allah, yang punya usaha Allah. Maka sesuai dengan kalimat yang tadi, PSHT tujuannya adalah membangun budi pekerti yang luhur, tahu benar tahu salah, dengan landasan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha. Oleh karenanya terus sandarkan, saya nggak bisa apa-apa ya Allah, yang membisakan adalah Engkau ya Allah. Artinya apa? Yang beragama Islam tetap jalankan sholat 5 waktu, itu jangan ditinggalkan. Yang kedua, supaya sholat 5 waktunya tambah khusyuk, ya tolonglah ikut datang di kantong majelis taklim. Malah saya ingin berharap ketika datang di majelis taklim, alma maternya dipakai, PSHT-nya. Nggak apa-apa itu, Pak. Karena saya ngajar di 14 majelis taklim, Pak. Baik bapak-bapak atau ibu-ibu muslimat, pakailah alma mater. Kalau saya NU, ya pakai NU-nya. Anda Muhammadiyah, pakai Muhammadiyahnya. Anda PSHT, pakai PSHT-nya. Oh, berarti teman-teman PSHT ikut nimbrung dalam sosial agama di tengah masyarakat. Itu sangat indah sekali. Baru yang kedua, setelah kita sandarkan kepada Allah, ayo fantasilu fil ardi wabtaghillah, kita mencari rizki, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kesimpulannya pada halal bihalal kali ini, yang pertama, ayo saling apuran-apuranan, saling maaf memaafkan. Tentu saya di sini juga banyak salah, mohon nyuwun Syekh Agunging Samudro Pangatsomo. Sebaliknya juga apabila ada yang salah, kami juga memaafkan. Yang kedua, untuk menciptakan berbudi luhur, karena di sini ada nafsu-nafsu amarah yang dikuasai oleh setan. Ayolah belajar kepada guru, salah satunya lewat PSHT. Ada doktrin bagaimana supaya menjadi orang-orang yang baik. Arahkanlah anak-anak kita untuk masuk ke PSHT. Baru yang ketiga, terus galang kebersamaan, asah asih dan asuh. Kita akan masuk di tahun politik, kita tetap bersaudara. Silahkan beda pilihan, karena itu sebuah keniscayaan, tapi tetap kebersamaan dalam persatuan. Jangan sampai ada perselisihan. Terakhir, apapun sandarkan kepada Allah, karena kita tidak bisa apa-apa kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersama istighfar, astaghfirullah rabbal
minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal. Ya Allah Gusti kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja, hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cekap semonten atur kula kadah lepate nyuwun Syekh Agunging Samudra Pangaksama mung yo aja lali mbok ono sing urung like in subscribe. Nanti acara ini kalau ini videonya tetap jalan ya bisa dinikmati di HP masing-masing setelah saya kondisikan. Izin Mas Titis menjadi tunabil ketika kalimatnya sungguh saya kok seneng banget itu. Baik, cekap semantan tergula kada lepatin Yunis Agunging Samudra Pangaksama wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.